sini rohamadihamu dohok dame nasihan Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, diambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai di pabotohon ibana dotu hita tahini rohana, nabunihian mangihuton halolomona, nang pinahotnai di bagasan dirina, lau pasahut tosa di hagogok ni tikina madok, pasadahon di bagasan Kristus Isa sudena, na di banua gijang, doho na di atas tanon ido yanggo sahatna. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manusia cenderung bahagia, cenderung merasa bangga ketika kita menjadi orang yang terpilih. Ketika dipilih dalam suatu komunitas maupun ketika dipilih di tengah-tengah lingkungan sosial kita. Saudara-saudari yang terkasih, berkaitan dengan orang-orang terpilih, ternyata walaupun manusia cenderung senang, bahagia menjadi orang yang terpilih, akan tetapi tidak semua orang mampu untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang yang terpilih. Tidak semua orang mampu untuk menjalankan dan menjaga wibawanya sebagai orang terpilih. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang terpilih. Baik saya maupun Anda, semuanya yang menonton YouTube ini adalah orang-orang yang terpilih di hadapan Allah. Kita adalah orang yang terpilih, yang dipilih Allah untuk menikmati berkat rohani daripada Dia. Kita adalah orang yang terpilih yang diperkenankan Allah untuk memperoleh keselamatan, anugerah, dan penebusan melalui Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut mensyukuri bahwa terpilihnya kita menjadi kesayangan Allah, terpilihnya kita menjadi umat Allah. Orang-orang yang terpilih adalah bukan karena kemampuan yang ada di dalam diri kita sendiri, melainkan karena otoritas Allah, kedaulatan Allah sendiri yang memilih kita. Artinya tidak ada alasan untuk meninggikan diri sekalipun kita adalah orang-orang terpilih. Karena Allah memilih kita bukan atas dasar standar atau ukuran yang ditetapkan oleh manusia, yang dipakai oleh manusia, melainkan kita dipilih atas kasih karunia Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, bukan hanya sebagai orang pilihan, tetapi kita patut memuji Tuhan dan mensyukuri karena dengan terpilihnya kita menjadi orang-orang yang menikmati penebusan Allah. Allah juga sedang memberikan kita, mengungkapkan rahasia besar kepada kita, anak-anaknya. Saudara-saudari, ketika kita mencoba untuk memberitahukan atau sharing terhadap rahasia kita dengan teman kita, artinya ada suatu kepercayaan yang kita berikan kepada teman kita. Demikian juga ketika kita diperkenankan oleh teman-teman kita. Terlebih saudara-saudari yang terkasih, Allah memperkenankan kita untuk mengetahui rahasia besar itu. Allah berkenan bagi kita saudara-saudari untuk menjadikan kita sebagai wadah orang-orang yang terpilih untuk menikmati dan mengetahui rahasia besar Allah, istimewanya kita di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian dinyatakan juga bahwa hal tersebut adalah perbekalan hingga tiba waktunya penggenapan kita dipersatukan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang tua pasti rindu sekali ketika
anaknya mampu untuk sukses, mampu untuk berhasil di kemudian hari. Oleh karena itu dia memberikan perbekalan atas apa yang mampu dia berikan, atas apa yang mampu dia ajarkan kepada anak-anaknya. Demikian juga Allah, dia mempersiapkan kita untuk menikmati keselamatan. Dia mempersiapkan kita untuk menghadapi, untuk menikmati, memperoleh sebagai ahli waris kerajaan Allah. Namun saudara-saudari yang terkasih, hendaknya kita tidak hanya sekedar menjadi penerima terpilihnya kita tanpa memikirkan tanggung jawab, tanpa kita menjaga wibawa kita sebagai anak-anak yang terpilih, tetapi hendaknya kita memiliki rasa untuk bertanggung jawab, menjaga apa yang sudah Tuhan berikan. Kita diminta, kita dituntun, kita ditantang untuk menjadi orang-orang yang terpilih, yang terlihat melalui kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang terpilih biasanya orang yang dianggap mampu. Orang yang terpilih biasanya orang yang dianggap istimewa. Oleh karena itu, demikian juga kita dalam kehidupan kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih di hadapan Tuhan, yang mampu untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, yang dibantu oleh Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mencoreng diri kita sebagai anak Allah. Kita tidak mencoreng wibawa kita sebagai orang-orang terpilih. Karena ketika kita menunjukkan kita sebagai orang-orang yang terpilih, selayaknya kita juga harus menunjukkan bagaimana gambaran Kristus melalui diri kita masing-masing. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.